Pernahkah Anda merasa suara Anda tenggelam di tengah bisingnya ruang rapat? Atau mungkin Anda seringkali mengiyakan tugas tambahan hanya karena merasa tidak enak untuk menolak, meskipun beban kerja Anda sudah diambang batas. Banyak dari kita terjebak dalam dua kutub, diam dan memendam demi menjaga kedamaian, atau melegak dalam kemarahan saat tekanan tak lagi terbendung. Namun, ada sebuah jalan tengah yang elegan, sebuah keterampilan yang bukan hanya tentang berbicara, tapi tentang martabat. Selamat datang di pembahasan tentang komunikasi asertif. Komunikasi adalah napas dalam setiap organisasi. Namun, komunikasi yang sekadar menyampaikan pesan tidaklah cukup. Di dunia profesional yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan pendapat secara jujur, tegas, namun tetap menghargai orang lain adalah kunci keberhasilan karir dan kesehatan mental Anda. Hari ini, kita akan membedah mengapa asertivitas adalah superpower yang sering diabaikan, bagaimana psikologi di baliknya bekerja, dan langkah nyata untuk membangun keberanian dalam berucap. Ini bukan tentang memenangkan argumen, tapi tentang membangun koneksi yang sehat. Mari kita mulai dengan memahami apa itu asertif dalam kacamata psikologi. Dalam interaksi manusia, biasanya terdapat 3 pola utama. Pertama, pola pasif. Di sini Anda mengabaikan hak-hak Anda sendiri demi kenyamanan orang lain. Anda menghindari konflik, tapi perlahan membangun rasa benci di dalam hati. Kedua, pola agresif. Anda mengekspresikan diri dengan cara melanggar hak orang lain. Fokusnya adalah kemenangan pribadi, yang seringkali meninggalkan luka pada hubungan profesional. Asertif berdiri tepat di tengah. Secara psikologis, asertivitas adalah bentuk harga diri yang tinggi. Ini adalah kesadaran bahwa pendapat saya berharga dan pendapat Anda juga berharga. Saat Anda asertif, Anda tidak sedang menyerang. Anda sedang memberikan kejujuran. Kejujuran inilah yang menjadi fondasi kepercayaan di lingkungan kerja. Mengapa Anda harus melatih keterampilan ini? Alasan utamanya adalah integritas diri. Tanpa asertivitas, Anda akan terus-menerus hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Secara profesional, orang yang asertif jauh lebih efektif dalam manajemen waktu. Mereka tahu kapan harus berkata tidak pada hal yang tidak produktif, sehingga mereka bisa memberikan hasil maksimal pada hal yang benar-benar penting. Selain itu, asertivitas adalah penawar racun bagi burnout. Stres kerja seringkali bukan datang dari beban kerja itu sendiri, melainkan dari ketidakmampuan kita untuk mengomunikasikan batasan kita. Dengan menjadi asertif, Anda menciptakan ruang untuk bernapas dan dihormati oleh rekan sejawat maupun atasan. Lalu bagaimana cara memulainya? Menjadi asertif adalah otot yang perlu dilatih. Langkah pertama, gunakanlah pernyataan berbasis saya atau I statements. Alih-alih berkata, kamu selalu memberi tugas mendadak dan membuat saya kewalahan. Cobalah ubah menjadi, saya merasa kesulitan memberikan hasil maksimal jika tugas diberikan tanpa waktu persiapan yang cukup. Bisakah kita menjadwalkannya lebih awal? Lihat perbedaannya. Anda fokus pada perasaan dan kebutuhan Anda, bukan menyalahkan orang lain. Langkah kedua, perhatikan bahasa tubuh. Komunikasi bukan hanya soal kata-kata. Berdirilah dengan tegak, pertahankan kontak mata yang tenang, dan gunakan nada suara yang stabil. Suara yang gemetar atau mata yang menghindar bisa melemahkan pesan yang paling kuat sekalipun. Langkah ketiga, belajarlah untuk menetapkan batasan. Mengatakan tidak bukan berarti Anda tidak kooperatif. Mengatakan tidak pada hal yang tidak mungkin dilakukan adalah bentuk tanggung jawab agar kualitas pekerjaan tetap terjaga. Ketika setiap individu dalam sebuah tim berani berkomunikasi secara asertif, keajaiban terjadi pada organisasi tersebut. Budaya yes man yang beracun akan hilang. Inovasi akan tumbuh karena setiap orang merasa aman untuk menyampaikan ide yang berbeda tanpa rasa takut. Konflik tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai proses pencarian solusi. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang menghargai kejujuran di atas basa-basi yang semu. Dan itu semua dimulai dari satu orang, Anda. Menjadi asertif memang membutuhkan keberanian, terutama jika Anda sudah terbiasa untuk selalu mengalah. Namun ingatlah, Anda tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Dengan menghargai diri Anda sendiri melalui komunikasi yang jujur, Anda sebenarnya sedang membantu orang lain untuk memahami cara terbaik bekerja sama dengan Anda. Mulailah hari ini. Pilih satu situasi kecil di tempat kerja dan sampaikan pendapat Anda dengan tenang dan tegas. Lihatlah bagaimana dunia di sekitar Anda mulai merespon dengan rasa hormat yang baru.
Jika naskah ini memberikan perspektif baru bagi Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan kepada rekan kerja yang mungkin membutuhkannya. Mari kita bangun lingkungan kerja yang lebih sehat dengan komunikasi yang bermartabat. Jangan lupa subscribe untuk pengembangan diri lainnya. Saya Andreas Imawanto dari ANDLC, sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah percaya pada kekuatan suara Anda.